Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow. Badannya nggak seperti ini, badan lu nggak seperti ini. Jangan pernah ya berharap ya influencer lu atau siapapun itu punya badan seperti idola lu. Tidak akan bisa. Karena kita dilahirkan itu bukan jadi replika orang lain. Jadi banyak yang bilang kok ininya nggak seperti ini, nggak seperti ini. Nggak akan bisa. Semua orang punya versi terbaiknya masing-masing. Kita dilahirkan bukan jadi replika si A, si B, dan si C. Tapi kita punya versi transformasi terbaik kita masing-masing. Jadi jangan pernah berharap lu punya influencer, punya badan seperti idola lu si A, si B, si C. Seperti Sun Gokong, seperti ini. Jangan berharap. Gak akan pernah bisa badan orang lain itu sama. Kita punya versi kita masing-masing. Dan buat gue pribadi, untuk tubuh kita itu makanya gak perlu diadu-adukan. Kita cukup kalahkan diri kita sendiri sebenarnya. Musuh terbesar teman-teman itu sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Ketika minggu ini berkaca, di situ teman-teman lihat di depan kalian, itulah musuh kalian. Minggu depannya kalian harus lebih baik dari itu. Minggu depan gak lebih baik, kalian balik lagi 3 minggu lagi harus lebih baik. Nah, ketika disitulah baru kalian nanti berapa lama kalian tidak menyadari perubahan yang begitu luar biasa pada diri kalian. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Ini kesalahan fatal fitness pemula yang baru belajar fitness. Gue pengen punya badan seperti ini. Lu gak akan bisa. Gue berani jamin. Yang lu harus lakukan adalah lebih baik dari diri lu yang depan cermin. Lu gak akan bisa lebih baik dari orang lain karena lu punya versi terbaik lu masing-masing. Badan lu itu akan berbeda-beda satu sama lain. Jadi jangan pernah membandingkan diri lu dengan yang lain. Matahari dan bulan tidak akan pernah sama, tapi mereka akan bersinar tepat pada waktunya. Lu pahamin itu. Jadi jangan pernah membandingkan diri lu dengan ini. Gue gak bisa seperti itu. Lakukan aja yang terbaik buat diri lu. Itu yang selalu gue ajarkan kepada kalian-kalian gue. Gue pengen badan gue kayak Coach Dion. Gue pengen badan gue kayak Bang Dion. Jangan. Lu mungkin bisa lebih baik dari gue. Gitu loh. Ini yang selalu salah dari orang-orang ya. Karena semua orang punya masalah genetika, tipe badan yang mungkin berbeda-beda. Yang mungkin lu belum tahu bagaimana mengeluarkan potensi yang sesungguhnya dari badan lu. Ketika lu berpikir mau lebih baik dari teman lu di tempat gym, mau lebih baik dari teman lu di tempat gym, maka masuklah teman-teman lu yang lu mesti pakai ini, lu mesti pakai ini, sehingga nanti lu bakal gede. Disitulah kalian akan terjerumus. Ya, disitulah kalian akan terjerumus. Pengennya instan, pengennya lebih baik dari teman kalian, sehingga kalian akan terjerumus di sana. Disitulah yang hawa-hawa yang sesat-sesat itu akan gampang masuk pada kalian. Kalau tujuan kalian ingin lebih baik dari teman kalian di gym, lebih baik dari orang lain di gym, oh dia gede, gue harus lebih gede. Ujung-ujungnya kalian akan frustasi dan kalian akan terjerumus ke pemakaian-pemakaian seperti itu. Ya, paham ya? Bede, merinding bang. Setuju kok, sangat mengedukasi. Jadi inilah yang nanti gue akan bantu teman-teman. Selain kasih tips ya, saran-saran, gue akan kasih motivasi untuk kalian semua untuk nge-push diri kalian, ngeluarin potensi yang sesungguhnya. Kalau gue bilang ini rasanya bisa nih orang, kenapa gue berminggu ini seperti ini? Itulah yang gue lakukan di season 1, season 2. Kenapa di Body Transformation Competition season 3 gue harus berbayar? Karena gue sudah kecewa di season 1 dan season 2. 300 orang lebih mendaftar teman-teman. Kita kasih gratis cuma-cuma, edukasi gratis, suplemen gratis. 2 minggu pertama 150 orang lenyap. Tidak menghargai orang-orang yang sudah ngantri pengen daftar, kita tolak. Itu yang gue minta di season 3 ini. Kenapa ada biaya registrasi, banyak yang bertanya. Gue sudah kecewa di season 1, season 2. Kita kasih gratis 100%. Gue bilang sama sponsor, enggak, gue pakai pendaftaran. Suka nggak suka, kita maju. Kenapa? Gue hanya mau mencari orang-orang yang serius, ingin merubah diri mereka. Bukan orang yang bercanda-bercanda, pengen mumpung dapat hadiah. Moga-moga dapat hadiah lah. Enggak. Gue pengen cari orang-orang yang benar-benar serius, yang hari ini mungkin gue pengen berubah, tapi gue bingung mungkin caranya. Gue bingung, gak ada orang yang motivasi gue.
kadang-kadang orang butuh motivasi. Karena pertama semangat kalian akan tinggi, ketika kalian memulai terjadi kendala dan lain sebagainya, semangat kalian akan turun. Disitulah kalian kadang-kadang butuh bantuan orang lain untuk memotivasi kalian, sehingga mencas lagi semangat kalian ke batas yang 100% tadi. Setiap hari Minggu kalian laporan, progres tidak progres laporan. Kenapa gunanya laporan? Selain kita akan terjadi evaluasi, disitulah tempat gue masuk untuk memotivasi kalian, untuk nge-push lagi kalian, seperti kalian awal pertama kali join sama gue. Karena orang gue percaya ada titik di mana dia akan jenuh, titik dia akan males, titik dia akan capek dengan ini semua. Dan disitulah tugas kita bukan hanya ngebimbing, tapi kita akan memotivasi kalian. Akan nge-push kalian ngeluarin potensi yang sesungguhnya dalam diri kalian. Gue percaya orang itu banyak yang gak sadar, dia punya potensi yang luar biasa. Tapi mungkin ya mereka nggak tahu bagaimana cara ngeluarinnya. Terlalu manjain tubuh mereka, terlalu manjain. Aduh, kayaknya udahlah, cukup lah latihan segini, udahlah. Dia nggak berani melompat lebih tinggi lagi. Dia selalu membatasi diri mereka. Gue nggak bisa kayak begini, udah nggak sanggup pasti. Ya, makanya selalu gue bilang lewatin batasan-batasan kalian, lampaui batasan-batasan kalian. Jangan pernah buat batasan-batasan dalam diri kalian. Gue nggak akan bisa begini, belum waktunya gue sanggup, ini gue masih lama. Enggak ada teman-teman. Tapi karena terbiasa, nanti kalian akan bisa. Caranya untuk kalian bisa menambah stamina kalian, endurance kalian, power kalian, size otot kalian adalah melatih tubuh kalian. Tidak ada jalan lainnya selain itu. Jadi kalau kalian intinya manja-manjain tubuh kalian aja, tubuh kalian gak akan bisa ngeluarin potensi yang sebenarnya. Sebenarnya kalian punya potensi yang luar biasa, terutama teman-teman yang masih muda. Kalian bisa lihat di Instagram gua umur 40, 45, 50 gua bikin six-pack, teman-teman. Gua kasih paham makanya yang muda-muda. Tapi tidak ada yang instan, semuanya ada proses yang harus kalian bayar. Ini yang selalu gue ingatkan. Banyak orang kirim body goals idaman mereka ke gua. Coach, gue pengen seperti ini program gue. Oke, tapi ingat, ada proses yang harus lu bayar. Semakin besar impian lu, semakin besar proses yang harus lu bayar. Itu pesan gue. Dan lu harus tahu konsekuensi itu. Jangan mau mimpi doang besar, tapi untuk nahan prosesnya nggak mau. Kalau lu punya mimpi besar, lu harus paham prosesnya nanti akan jauh lebih besar. Lu siap nggak? Orang masuk sama gue selalu gue bilang gitu. Siap coach, semangat timun. Ya, 2 bulan hilang pasti. Gue berani jamin. Jadi jangan sampai terlalu punya mimpi terlalu tinggi juga. Ya, maksud gue, buat mimpi-mimpi kecil yang dalam waktu dekat ini kalian bisa capai dulu. Gimana bisa mimpi besar kalian capai kalau mimpi-mimpi kecil aja kalian gak bisa capai? Gantungkan tinggi mimpi kalian setinggi langit, mustahil kalian dapatkan. Gue berani jamin. Dulu orang tua sering bilang, bermimpilah sebesar mungkin, maka kalian akan berhasil. Nggak mungkin. Orang bermimpi itu semua orang bisa, tapi bertindaknya itu yang nggak bisa. Ya, makanya dengan kompetisi ini salah satu cara, ini mimpi kecil kalian dalam 60 hari kalian harus seperti apa? Baru nanti kalian, wah udah bisa nih 60 hari. Next step ke mimpi yang jauh lebih besar. Jadi banyak orang berpikir, progres yang besar itu akibat akumulasi progres-progres kecil yang terjadi dalam diri kalian. Progres besar itu tidak akan pernah terjadi. Progres besar itu terjadi akibat akumulasi progres-progres kecil. Harus paham di sini. Jadi yang harus kita cari sebenarnya adalah progres-progres kecil yang konsisten. Itu yang harus kalian syukuri. Jangan berpikir tiba-tiba mau instan. Ya, emang bangun otot itu ditiup? Bukan. Ada proses di mana tubuh kalian butuh waktu untuk recovery, butuh waktu untuk berkembang, butuh waktu untuk membenarkan semuanya juga. Jangan sampai kalian sudah hancurkan tubuh kalian bertahun-tahun, kalian siksa bertahun-tahun, kalian berharap dalam 1 bulan, 2 bulan kalian bisa menebus dosa-dosa yang kalian lakukan. Sungguh munafik kalian. Jadi konsekuensinya semakin banyak dosa intinya yang kalian perbuat di tahun-tahun kemarin, disinilah kalian akan tebus. Semakin berat yang akan kalian tebus. Dan kalian harus tahu konsekuensi itu. Dan semakin kalau kalian tidak bertindak hari ini, semakin tuanya diri kalian, semakin menumpuk lagi dosa kalian dan akan semakin susah. Itu yang selalu gue bilang sama kawan-kawan gue, terutama yang tua-tua. Puluhan tahun kita sudah menyiksa diri, saatnya hari ini kita merawat diri kita, kita berikan yang terbaik, kita berikan nutrisi yang baik, kita latih mereka. Ya, buat apa?
Apapun yang terjadi nanti, progres-progres konsisten kecil-kecil itu yang kita syukuri, teman-teman. Karena progres-progres kecil itu yang akan membawa kita ke progres yang besar. Progres besar tidak pernah ada. Makanya gue selalu bersyukur ketika terjadi progres sekecil apapun dalam diri gue. Kenapa? Karena disitulah lama-lama jadi bukit, teman-teman.